Semua manusia menyembah dia. Banyak orang juga masih worship false god, worship diri sendiri, worship false god, worship created thing. Tapi kita we worship the one and only true God, creator of heaven and earth. Amen. Karena dia telah menebus kita, happy us to be His all alone and forever. Treasured possession, kata satu perkataan, kita adalah God treasured possession, yaitu harta miliknya Tuhan, very precious inside. Sehingga kematian kita pun, firman Tuhan katakan, Allah berkatakan kepada kita, precious in the sight of the Lord are the death of sin. Karena kita pulang kepada Dia pada masa itu. Dan di sini kita menyembah memuji Dia, because He is God. Orang yang tidak menyembah memuji Dia, yang tidak acknowledge Dia adalah Tuhan Allah pencipta mereka, they will still berjumpa dengan Dia pada satu hal. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, no longer as a savior, tetapi as a judge, menjadi hakim, akan menghukum mereka. Karena Dia berkuasa dan Dia maha kuasa dan Dia berhak. Karena Dia adalah pencipta semesta. Amin. Jadi kita bahagia di mata Tuhan. Kita adalah umat, kita busanya dan sangat bahagia di mata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Keys to Christian growth and maturity. Kunci kepada pertumbuhan dan kedewasaan sebagai orang Kristen. Keys to Christian growth and maturity. Berdasarkan firman Tuhan, keys to Christian growth and maturity adalah tiga yang saya sarankan: pengetahuan akan Tuhan, Allah pencipta, dan firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya. Yang kedua, hidup teguh dalam Dia dan firman-Nya. Dan yang ketiga, berakal rutut dalam Dia. Tiga yang klasik caranya untuk seseorang itu dewasa dalam imannya. Nah, tidak cukup ikut ibadah revival, tidak cukup ikut crusade healing ataupun revival service, tidak cukup. Meskipun bagus, itu bagus, namun tidak cukup untuk membuat kamu menjadi dewasa dalam imanmu. Ikut revival service sekali-sekala, supernatural, apapun yang nama waktu itu, healing rally, tidak cukup untuk membuat kamu menjadi dewasa dalam imanmu. Kebaktian, revival, kebangunan rohani itu bagus, namun ianya sebagai satu fire starter semula, menghangatkan, revive semula api iman dalam hati orang percaya, memberi revive, pemulihan dalam iman, dalam kehidupan rohani seseorang, memulihkan supaya ada desire kembali akan perkara dekat Tuhan. Itu tujuannya revival service. Pembangunan rohani, seperti fire starter, menghangatkan semula, memulihkan semula keinginan, kerinduan dalam hati kepada Allah dan the things of God. Bagi yang mulai stagnation dan imannya, tapi semuanya itu ikut sekali-sekala itu kesana sini tidak cukup untuk mendewasakan seorang Kristen itu dalam imannya. Yang Tuhan mau untuk personal growth, untuk menjadi pribadi yang akan dewasa dalam imannya, key-nya adalah pemuridan, discipleship. Key-nya untuk seseorang itu dewasa dalam imannya bukan hanya sekadar tunggu ada revival service, ada kebaktian kebangunan rohani bagus semayang. Itu bagus, tapi tidak cukup untuk mendewasakan iman seseorang Kristen itu. Yang mendewasakan iman kita, pertumbuhan rohani kita adalah
firman Tuhan, pemuridan, discipleship. Maksudnya discipleship, pengikut Yesus, membelajar apa yang Tuhan Yesus katakan, mengikutinya dan melakukannya. Itu maksudnya discipleship. Dalam Matius 28, go then and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And behold, I am with you all the days, perpetually, uniformly, and on every occasion, to the very close and consummation of the age. Oleh itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Oleh itu pergilah jadikan semua bangsa, all nation, muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Nah, perintah Tuhan adalah is not to convert people, not to convert to Christianity, not to convert. That mission kita adalah not to convert, tetapi menjadi murid Kristus, membawa orang itu menjadi murid Kristus, percaya kepada Tuhan menjadi murid Kristus, membaptis orang yang percaya dan memberi ajaran firman Tuhan yang terkandung dalam Alkitab, supaya mereka taat, to observe, yaitu memperhatikan, to observe everything that I have commanded you, yang telah ku perintahkan kepadamu. Jadi yang kau perintahkan, yaitu ajaran dalam firman Tuhan, menjadi seluruh bangsa muridnya, tidak menjadi conversion, tidak hanya conversion, ucap berapa perkataannya terus masuk ayat itu tidak. It is not mentality, it is spirituality. Is invoke the heart, bukan hanya repetition, recitation saja sudah jadi mereka. Tidak. Yang Tuhan mau adalah not conversion, bukan hanya memindahkan kepercayaan orang, memindahkan pemikiran orang itu supaya ikut apa yang agree dengan apa yang kita katakan. Tidak. It involves the heart. Hati mereka harus ada conviction daripada Roh Kudus dan mereka menjadi murid Yesus. Pemuridan, discipleship, dan yang percaya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah semua di dalam perintah Tuhan yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan daripada gereja, tapi langsung daripada Allah, Juru Selamat, yaitu Yesus. His commandment diturunkan kepada kita yang percaya. Pertama kepada 12 disciples dan juga kepada kita yang percaya, yang telah mereka ajar dalam firman Tuhan dan kita percaya, dan kita terus sambungkan evidence of kebenaran itu, the light. Baptis orang percaya dan memberi ajaran firman Tuhan supaya mereka taat. Tujuan itu supaya mereka taat dalam ajaran firman Tuhan itu. Itu yang meneguhkan iman mereka, mendewasakan iman mereka, yang telah kuperintahkan kepadamu. Keputusannya, kesudahannya apabila kita melakukan itu, yaitu melakukan membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus. Conversion lain, hampir sama, tapi conversion itu saya convert kepada itu. Jadi dengan macam tidak ikhlas, asal kita itu putus ya, gitu. Tapi yang ajar dan firman Tuhan adalah seseorang itu membuat keputusan dalam hatinya setelah dia mengenal kebenaran itu. Not coercion, tetapi conviction. Coercion itu adalah karena kita yang suruh dia. Kalau kamu tidak mau masuk Kristen, tembak kamu. Ada penginjilan yang lucu lah, tapi kawasan cerita, tapi tidak tahu mereka tidak pelajari, tidak tahu. Ya, kita tetap mau share firman Tuhan. Firman Tuhan diserikan.
Ini mungkin direka saja, tapi ada juga kebenaran dalam semuanya. Ini movie short movie di dalam YouTube lah. Seorang ini dah mau penginjilan orang ini tidak mau jalan sejarah ya. Dia tidak pay attention. Dia mau ucap Tuhan Yesus, tidak mau agama, tidak. Apa yang dia katakan, semua itu dia ignore dia. Sekali dia angkat senapang pistol dia. Kamu mau percaya Tuhan Yesus, memang sesuai dada. Kau bohong mau dia. Lucu kan, tapi ini acting saja. Tapi cara orang datang kepada Tuhan tidak seperti itu. Kalau konteks kita, mungkin konteks mereka begitu dia tahu. Dia angkat pistol dia. Nah sekarang macam mana? Mau mengikuti ya. Tapi itu dia tidak takut pistol di kepala dia. Mungkin kalau hati dia itu berubah, oke juga. Tapi tidak itu caranya. Itu conversion. Conviction itu coercion, karena memaksa ikut apa yang disuruh. Conviction adalah karena Roh Kudus bekerja. Allah mengasihi kita. Yesus Kristus mati bagi dosa kita. Dia bangkit supaya memberi keselamatan. Apabila kita meninggal dunia, kita pergi dengan Tuhan. Waktu di dunia ini bersama dengan Tuhan. Dia melihat perhatikan hidup kita. Hanya satu Allah yang benar, Yesus Kristus Juru Selamat. Dia mati menebus dosa manusia dan menyelamatkan hanya orang percaya. Harganya adalah hidupnya di atas kayu salib. Tapi kita harus respon pada kasihnya. Yang menolak berjumpa dengan dia juga, tapi tidak sebagai Juru Selamat, tapi sebagai hakim yang berkuasa menolak dia, menghukum dia dalam api neraka. Tuhan begitu mengasihi kita. Siapapun kita, dosa kita begitu keji. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tapi Allah yang inisiat, yang memulai inisiat mengasihi kita. Apapun keadaan hidup kita, kita tidak dapat benar sehingga dapat masuk surga hanya melalui Yesus. Jadi kita sharing kebenaran ini. Roh Kudus jamah hati orang itu, dia sedang terbuka. Ada yang nangis, ada yang mungkin tidak nangis, tapi dia paham. Bagaimana respon kamu? Mau kamu terima Tuhan jadi Juru Selamatmu? Bagaimana? Kita bawa dia sinner's prayer, pengakuan dosa, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini cara yang halus dan bagus yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak mau orang converted, tapi hatinya tidak bersama dengan Tuhan. Mulutnya saja mengaku Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah sungguh perubahan hati kita, sungguh-sungguh menerima Dia menjadi Tuhan Juru Selamat. Itu conviction oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang melakukan itu, Allah sendiri dalam Roh Kudus. Kita tidak, bukan kita yang mengubah hidup mereka, tidak, hanya Tuhan saja. So ini differentnya dengan conversion dan conviction yang dalam commandment ini. Nah, keputusannya, kesudahannya seorang itu menjadi seorang Kristen, menjadi teguh dan dewasa dalam imannya kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Orang melihat kita, orang tidak melihat Kristus, tapi mereka melihat kita. Jadi conversion dan conviction daripada Roh Kudus tidak begitu tepat sama, tidak. Jadi untuk seseorang itu menjadi dewasa dalam imannya sebagai orang Kristen adalah menjadi murid Yesus Kristus, mengikut ajarannya, dan itulah baptis dalam nama Yesus, orang percaya dan ikut ajaran seterusnya. Pengetahuan itu penting, pengetahuan akan kebenaran itu penting. Dia harus tahu, itulah ada misioneri, ada penginjil, ada hamba Tuhan yang dikirim kepada tempat yang belum mendengar kabar baik itu. Apabila mereka mendengar kabar baik bahwa dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya, mereka respon dan mereka diselamatkan. Tetapi ada seseorang harus pergi memberitakan berita baik itu. Pengetahuan sangat penting. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Harus ada pengetahuan akan Tuhan. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah perintah Tuhan untuk pergi ke seluruh bangsa, menjadi disciples, making disciples, bukan making converted. Tidak. Itulah juga kita baptis orang
setelah kita tanya, setelah kita tahu, setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan hati mereka, kita cuma share kebenaran ini yang kehendak Tuhan. Jadi bagaimana respon kamu kalau kamu mau, kalau kamu percaya ke Tuhan, kita ini apa boleh. Ada satu lagi yang mendewasakan adalah firman Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 32. And now, brethren, I commit you to God. Ini Rasul Paulus waktu dia akan berpisah dengan beberapa orang percaya dalam penginjilannya. Dan sebelum dia pergi, dia bersama dengan mereka mengajar mereka. And now, brethren, I commit you to God. I deposit you in His chains, entrusting you to His protection and care. And I command you to the work of His grace, to the commands and counsels and promises of His unmerited favor. It is able to build you up and to give you your rightful inheritance among all God's set apart ones, those consecrated, purified, and transformed of soul. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Dalam ayat ini firman Tuhan itulah Rasul Paulus dan dia menyerahkan, mempercayakan orang percaya itu kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Saya ulangi, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan anugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Nah, penerapannya, tanggung jawab seseorang itu mengenal Tuhan dan kebenarannya. Ini yang akan mendewasakan orang Kristen, yaitu mengenal kebenaran itu, mengenal Tuhan dan kebenaran itu. Yang kedua, supaya bertumbuh dewasa dalam iman sebagai orang percaya. Nah, yang ketiga, inilah kehendak Tuhan bagi kita, bertumbuh dewasa dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan mau seseorang itu bertumbuh dewasa dalam imannya. Tidak ada mau terus pengikutnya baby terus. Not baby forever. Baby forever, no. Sorry lah, no. Not baby forever. Tuhan mau kedewasaan. So ini kehendak Tuhan, supaya seorang itu mengasihi Dia dan kehendaknya di dalam dunia ini, dan lebih lagi supaya menjadi saksi Kristus, mengasihi Dia dan kehendaknya di dalam dunia ini lebih daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Murid Yesus adalah yang mengasihi Dia. Dia mau hati kita kepadanya, mengasihi Dia daripada segala-galanya yang daripada Dia di dunia ini. Supaya kita dewasa, inilah kinya, mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, firman-Nya, dan mengikuti, taat akan perintah itu, akan firman Tuhan. Taat to observe everything dan melakukannya yang telah kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan iman seorang Kristen itu. Okay? Memang bagus kita ikut kebaktian, revival dan sebagainya, tapi tidak cukup untuk membangun, mendewasakan iman Kristen kita. Banyak kita yang ikut begitu, kebaktian yang lebih supernatural lagi daripada hamba Tuhan yang di seluruh dunia. Dan yang lihat di YouTube semuanya itu bagus. Nah, tapi tidak cukup secara pribadi, tidak cukup untuk mendewasakan kamu, imanmu sebagai orang percaya. Harus ada firman Tuhan itu, tanggung jawab kita dalam mempelajari firman Tuhan, mengenal kebenaran itu, mengikutinya, mentaatinya. Karena firman Tuhan itu yang mendewasakan iman kita. Apabila firman Tuhan disimpan dalam hati kita, dalam hidup kita, sebagai hidup kita melakukannya. Di mana kita berada, kita tetap teguh dalam iman kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang di dalam hati, di dalam hidup kita, pegangan kita, dasar hidup kita sebagai orang Kristen.
Bukan pengalaman waktu ikut revival, tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu yang kita simpan dalam hati kita, yang pegangan kita. Memang bagus ada revival, ada kebaktian di Rawista, itu bagus. Jangan diselamatkan waktu di Rawista saja. Lepas itu tunggu lagi di Rawista di Filipina. Tidak. Amen. So ini yang kehendak Tuhan untuk kita. Kinya menjadi dewasa dalam iman Kristen kita adalah mengenal Dia yang adalah author dan finisher iman kita, Yesus Kristus dan firman-Nya, dan mengikuti ajarannya, melakukannya, menaatinya at all cost. Kita juga dibantu oleh Roh Kudus supaya menjadi pelaku firman Tuhan itu. Bukan kekuatan itu saja, tapi it involves our willingness, penyerahan, kerelaan kita. Oke, saudara-saudari, so ini basic tingkat-nya untuk kita dewasa dalam iman kita. So lagi, revival service, healing crusade itu bagus. Tetapi itu untuk mendewasakan iman seseorang Kristen secara pribadi itu kok harus ada follow up dirimu kepada kebenaran firman Tuhan. Mengenal Dia, Yesus Kristus, mengenal kebenaran firman-Nya dan melakukannya. So ini perintah Tuhan. So itu juga kinya supaya kita dewasa dalam iman kita. Kita tidak akan goyah daripada angin-angin pencobaan, angin-angin ajaran sesat di sekitar kita. Karena kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu yang mendewasakan kita. Semakin kita mentaatinya, bukan cukup mengenal saja, harus mempraktikkannya supaya kita semakin dewasa apabila kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Semakin dewasa. Ini kehendak Tuhan.